Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazrin Ramadhaniar dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, kelas karyawan 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Islam Disiplin Ilmu Kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Alim, LCMA. Ada 8 materi yang akan dibahas. Yang pertama, pelayanan kesehatan Islami. Yang kedua, kesehatan global. Yang ketiga, kesehatan nutrisi. Yang keempat, kesehatan reproduksi. Yang kelima, determinan kesehatan. Yang keenam, ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketujuh, epidemi perspektif Islam. Dan yang terakhir, islamisasi masyarakat. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pelayanan kesehatan Islami. Islam mengajarkan pelayanan kesehatan yang sifatnya komprehensif, yaitu sifatnya syamil kamil atau sifat yang sempurna dan menyeluruh. Di dalam Islam, ada nilai yang harus dipegang dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Contohnya, jika seseorang bekerja di lembaga kesehatan, dia bukan hanya sekedar menekuni bidang profesi saja, tetapi bagi seorang muslim yang mendapatkan nilai ibadah. Beberapa nilai-nilai yang harus dibangun dalam memberikan pelayanan kesehatan Islami. Yang pertama ada nilai ihsan, yaitu nilai keikhlasan pelayanan kesehatan karena Allah. Yang kedua nilai rahmah, yaitu nilai kasih sayang. Yang ketiga nilai an-nusroh, yaitu nilai memberikan pertolongan. Yang keempat ada nilai al-manfa'ah, yaitu nilai memberikan manfaat. Yang kelima ada nilai al-ali yusr, yaitu nilai memberikan pelayanan kesehatan yang mudah. Yang keenam ada nilai al-ma'ruf, yaitu berbuat baik kepada orang lain. Yang ketujuh ada nilai as-surur, yaitu memberikan kebahagiaan. Dan yang terakhir nilai ukhuwah, yaitu menjalin tali persahabatan. Materi yang kedua yaitu kesehatan global. Di tengah musim pandemi seperti ini, banyak manusia di dunia mengalami sakit, baik sakit fisik maupun mental. Wabah COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun ini belum kunjung selesai, dan hal ini telah menyebabkan depresi modern dan depresi fisik dunia. Disinilah manusia mengalami krisis makna. Ketika manusia telah kehilangan makna di dalam kehidupannya, berarti dia telah kehilangan dirinya. Sejak 14 abad yang lalu, telah diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, yaitu Al-Quran untuk menyembuhkan dunia, juga nasihat bagi manusia yang sedang kering hati, putus asa, dan sakit hati. Al-Quran sebagai obat untuk nasihat yang dapat melonggarkan dada. Al-Quran datang untuk menormalisasi kondisi dunia yang sedang sakit. Masuk ke materi ketiga yaitu kesehatan nutrisi. Dalam perspektif Islam, nutrisi harus mengandung gizi, halal dan thayyib. Juga dari cara mengkonsumsinya harus seimbang dan tidak berlebihan agar tidak mubazir. Islam melihat nutrisi baik dan buruk bukan hanya sekedar melihat dari bahan makanannya saja, tetapi termasuk juga cara mendapatkan dan cara mengkonsumsinya, karena itu akan berpengaruh kepada kesehatan jiwa dan fisik. Mengkonsumsi nutrisi yang baik dan halal itu akan berpengaruh kepada kesehatan jiwa, kesehatan mental, dan juga diterimanya doa. Dan jika mengkonsumsi makanan yang haram, maka makanan itu akan menjadi bahan bakar api di neraka. Masuk ke materi yang keempat yaitu kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi dalam Islam yaitu kesejahteraan kesehatan secara fisik yang terbebas dari penyakit atau kecacatan, juga mencangkup segala hal yang bersifat komprehensif. Berkaitan dengan masalah menstruasi, merupakan siklus reproduksi yang menandai sehat dan berfungsinya organ reproduksi wanita yang dari sisi kesehatan itu normal dan dari sisi biologis artinya telah mampu bereproduksi. Masalah kesehatan reproduksi tidak hanya fisik, tetapi juga kesehatan yang sifatnya adab menjaga kesucian diri, sehingga bersih secara fisik dan mental, agar tidak terjadi penyimpangan seksualitas atau penyimpangan fitrah, karena Islam menganjurkan menjaga adab. Al-Quran menjelaskan kondisi darah haid dalam hukum itu harus dibersihkan karena najis. Wanita yang haid diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, mutadi'ah, yaitu wanita yang baru pertama kali haid, tidak ada pengalaman dan hukumnya dihitung berapa kali haidnya. Yang kedua ada mutadah, yaitu wanita yang pernah haid dan sudah tahu kebiasaan haidnya. Yang ketiga ada mutahayyirah, yaitu wanita yang bingung atau lupa hari haidnya karena tidak diingat kebiasaannya. Masuk ke materi yang kelima yaitu determinan kesehatan. Menurut teori H.L. Bloom,
ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Di antaranya yang pertama perilaku, yang kedua lingkungan, yang ketiga keturunan, yang keempat pelayanan kesehatan. Namun, teori HL Bloom ini tidak cukup dalam perspektif Islam yang hanya mengandalkan 4 faktor saja. Dalam perspektif Islam lebih holistik dan lebih menyeluruh, dipengaruhi juga oleh iman dan ibadah, karena iman dan ibadah akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketenangan jasad dan kesehatan badan. Ada beberapa faktor sehat menurut Islam. Yang pertama, iman dan ibadah, seperti sholat dan puasa. Yang kedua, doa, seperti berzikir pagi dan petang untuk meminta kesehatan dunia dan akhirat. Yang ketiga, perilaku atau pola hidup sehat, seperti tidak merokok, tidak narkoba, dan meminum minuman keras. Yang keempat, menjaga hubungan baik dengan manusia dan alam, seperti tidak mudah emosional, temperamental, dan memperbanyak sedekah. Yang kelima, menjaga kesehatan lingkungan. Faktor yang mempengaruhi kesehatan menurut Islam. Yang pertama, faktor keturunan. Seperti tidak boleh menikah dengan saudara karena bisa menimbulkan penyakit. Yang kedua, faktor pelayanan kesehatan. Faktor ini bisa mencegah datangnya penyakit melalui edukasi dengan masyarakat. Yang ketiga, faktor pendidikan. Yang keempat, faktor latar belakang budaya. Yang kelima, faktor emosional. Jika kita bisa mengendalikan emosi, maka sesungguhnya kita sedang menjaga kesehatan. Yang keenam, faktor ekonomi. Jika ekonomi cukup, maka kita bisa berobat dan membeli makanan yang bergizi. Masuk ke materi yang keenam, yaitu K3 keselamatan dan kesehatan kerja. K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja, sebuah upaya untuk mencegah agar pekerja tidak mengalami kecelakaan di tempat kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja dalam perspektif Islam yang dilindungi mencangkup 5 hal yang menjadi kepentingan utama. Yang pertama, sudut hafizun ad-din, artinya menjaga agamanya seperti bisa sholat tepat waktu bagi karyawannya. Yang kedua, maqasid syariah, artinya pekerja harus mendapatkan keselamatan dan kesehatan dari perusahaan. Yang ketiga, diselamatkannya dari sisi akalnya, agar tidak menjadi depresi dan tidak dihasut oleh hal-hal yang tidak baik. Yang keempat, menjaga keturunannya, artinya hendaklah dibuat lingkungan yang sehat agar tidak menyimpang dan merusak sisi kehidupan rumah tangga. Yang kelima, keselamatan harta, artinya gajinya harus sesuai dengan yang ia kerjakan, sehingga tidak terjadi kezoliman. Ada beberapa prinsip yang diajarkan dalam Islam. Yang pertama, menyediakan kemudaratan. Yang kedua, prinsip ta'awun, yaitu tolong-menolong dalam ketakwaan. Yang ketiga, mengurangi resiko supaya tidak terkena bahaya di tempat kerja, misalnya menggunakan APD. Ada konsep kesehatan dan keselamatan kerja supaya tidak terjadi kecelakaan di tempat kerja, yaitu konsep ukhuwah, atau tidak saling menzolimi, tidak saling cuek, atau tidak saling mencelakakan. Masuk ke materi yang ketujuh, yaitu epidemi perspektif Islam. Bagaimana Islam menghadapi permasalahan wabah yang menular? Wabah menular dalam bahasa syariat atau bahasa Islam disebut dengan taun, yaitu wabah penyakit yang menyebar secara cepat. Dampak negatif yang menular secara cepat dan mendatangkan banyak penyakit bagi manusia. Dari zaman ke zaman terus terjadi, bahkan menjadi sebuah wabah yang sejak lama ada di muka bumi ini. Bahkan sebelum Nabi diutus, taun atau wabah ini sudah pernah ada di muka bumi ini. Awalnya tahun ini Allah ujikan untuk orang-orang Bani Israel. Tujuannya ialah sebagai hukuman. Sikap yang diambil dalam menghadapi pandemi, yang pertama, jika terjadi wabah di satu daerah, maka sikap kita adalah jangan memasuki daerah tersebut. Jika pandemi atau wabah yang terjadi di suatu daerah dan ternyata kita ada di dalamnya, maka jangan keluar dari daerah tersebut. Ini landasan untuk karantina agar wabah tidak menyebar. Yang kedua, membutuhkan pencegahan secara spiritual, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, seperti memperbanyak zikir, memperbaiki hubungan kita dengan Allah secara intensif, serta menjauhi kesyirikan dan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dan tidak putus asa. Nabi SAW bersabda, kalau kamu bertemu dengan macam-macam wabah dan ujian, maka perbanyak sabar, karena itu akan memberikan imunitas kekebalan jiwa dan badan, sehingga akan merasa tenang. Yang keempat, pendekatan yang bersifat preventif. Nabi SAW mengatakan, tutuplah semua wadah-wadah, gelas, dan bejana. Pada preventif saat ini, yaitu seperti memakai masker dan menjaga jarak. Yang kelima, memperbaiki ketahanan tubuh dengan mengkonsumsi vitamin, buah-buahan, dan makanan bergizi yang menguatkan imun.
Kita sebagai seorang muslim harus menyikapi peristiwa ini dengan cerdas dan tidak mudah terbawa isu-isu hoaks, menganalisa berdasarkan ilmu atau tidak berdasarkan opini, serta senantiasa bersandar kepada Allah dan senantiasa berikhtiar dan berdoa agar pandemi ini segera sirna. Masuk ke materi yang ke-8, yaitu Islamisasi masyarakat. Cara mengislamkan masyarakat yaitu dengan membangun masyarakat menggunakan ilmu, jangan berdasarkan prasangka, juga jangan sampai menyesatkan masyarakat. Dalam rangka memberikan penyuluhan, harus dengan prinsip melakukan dakwah khairul ummah dan menjadikan masyarakat sebagai komunitas yang nantinya menjadi pilar. Sekian rangkuman materi yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.